Hai guys, balik lagi bersama gua Ranggo Pato di channel pemrograman favorit kalian yaitu channel Kenapa Coding. Nah, di video kali ini kita akan membahas pengantar algoritma pemrograman. Nah, pertama kita akan bahas terlebih dahulu apa itu algoritma. Jadi, algoritma adalah serangkaian instruksi yang didefinisikan dengan baik yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah komputasi. Nah, algoritma ini menyediakan prosedur langkah demi langkah atau step by step yang mengubah masukan atau input menjadi output yang diinginkan. Jadi intinya kita punya input, kita punya output. Nah, kita pengen outputnya ini sesuai dengan keinginan kita dengan input yang ada, kayak gitu. Nah, nanti akan kita lakukanlah proses-prosesnya. Nah, proses-prosesnya itu dapat disebut sebagai algoritma, kayak gitu. Nah, terus apa sih sebenarnya ciri-ciri dari algoritma? Nah, ciri-ciri algoritma itu ada beberapa. Yang pertama, ada berhingga, atau ini bahasa Inggrisnya ya. Algoritma harus memiliki akhir atau kesimpulan. Jadi harus ada akhirnya, harus ada kesimpulannya. Jadi kayak ada goals yang pengen kita capai. Nah, itu ciri yang pertama. Dan yang kedua, algoritma itu harus jelas. Jadi setiap langkah harus dijelaskan dengan jelas dan tepat. Nah, itu adalah ciri kedua dari algoritma. Nah, yang ciri ketiga sama keempat ini ciri-ciri yang pasti ya. Jadi harus ada input sama harus ada output. Jadi algoritma harus menerima input dari pengguna atau data eksternal. Dan algoritma itu juga harus menghasilkan output yang sesuai dengan goals-nya tadi atau sesuai dengan tujuan kita tadi, kayak gitu. Terus ciri yang terakhir itu sebenarnya algoritma itu harus efisiensi, harus efisien. Jadi algoritma harus menyelesaikan masalah dalam waktu yang wajar gitu ya. Contohnya aja, misalkan kita pengen liburan ke Bali. Jadi tujuannya inputnya adalah kita pengen liburan ke Bali dan outputnya nanti kita sampai di Bali kayak gitu ya. Jadi dari misalkan teman-teman dari Padang itu nanti akan ke Bali. Nah, teman-teman bisa tuh naik pesawat ya. Naik pesawat berarti itu adalah prosesnya. Naik pesawat dari Padang ke Bali ataupun naik mobil lah ya. Naik mobil kan lama ya, naik kapal dan lain-lain ya. Tapi itu kan masih dalam jangka wajar kalau misalkan teman-teman pengennya ya sekalian dengan apa namanya? Liburan dan lain-lain ya. Sekalian naik laut, ya naik kapal. Jadi it's masih oke. Tapi kalau misalkan teman-teman udah harus mengelilingi Eropa, lewat ke Afrika dan lain-lain, baru nanti nyampe ke Bali, nah itu kan udah nggak wajar namanya. Jadi kan masalah waktunya itu udah nggak wajar. Nah, algoritma itu dibisakan seefisien mungkin. Nah, itu adalah ciri-ciri algoritma. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang apa sih sebenarnya kegunaan algoritma di pemrograman? Dan kenapa sih para programmer atau orang-orang yang berkecimpung di dunia coding itu harus belajar algoritma? Nah, pertama, itu algoritma itu memecahkan masalah kompleks dengan langkah-langkah yang sederhana. Nah, teman-teman ketahui ya, kalau misalkan teman-teman masuk ke dunia kerja, itu semuanya masalah. Masalah tersebut yang nantinya akan teman-teman konversi ke kode, yang kode inilah yang akan digunakan dalam bidang pekerjaan teman-teman. Misalkan teman-teman di dunia pemrograman, teman-teman bekerja sebagai software engineer ataupun back-end developer. Back-end developer kan nanti banyak data ya. Datanya kita pengennya diolah jadi apa. Nah, nanti kan akan ada kode-kode atau codingan kita atau program kita yang bikin datanya sesuai dengan outputnya. Nah, itu masalah-masalah kompleks nanti akan kita selesaikan dengan algoritma. Kayak gitu. Makanya algoritma itu penting banget. Jadi salah banget kalau misalkan teman-teman belajar pemrograman tapi teman-teman nggak belajar algoritma. Jadinya level teman-teman nggak naik-naik jadinya. Nah, terus algoritma itu juga membantu dalam optimasi dan efisiensi program. Nah, jadi yang awalnya program kita itu banyak banget line-nya ya, itu sebenarnya bisa kita singkat menjadi beberapa line dengan menggunakan logic-logic algoritma kayak gitu.
Nah, karena kita mempersingkat dia menjadi beberapa line ya, jadinya program kita jadi mudah dibaca, lebih gampang dan lain-lain. Jadinya hal yang ketiga kecapai. Jadinya kita mempermudah debugging dan pemeliharaan kode. Jadi nanti kalau misalkan terjadi sesuatu dalam program kita atau dalam coding kita ya, nah itu kita ngedebugnya atau ngelihatnya itu atau memelihara kodenya itu lebih gampang kayak gitu. Makanya materi algoritma adalah materi yang penting banget untuk programmer atau calon-calon programmer seperti itu. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah algoritma. Nah, untuk membuat algoritma yang baik, kita perlu mendesain dengan langkah-langkah yang jelas. Jadi ada 3 elemen utama dalam desain algoritma. Yang pertama harus ada input, harus ada proses, sama ada output. Nah, jadi bentukannya kayak gini. Jadi inputnya ini adalah data yang diperlukan sebagai bahan dasar untuk menjalankan algoritma. Nanti dari data ini akan diproses. Nah, proses ini adalah langkah-langkah atau instruksi yang dijalankan berdasarkan input. Yang tujuannya adalah untuk menghasilkan output yang kita inginkan. Nah, dari proses ini setelah nanti data-datanya diproses sama kita ya, atau kita lakukan instruksi-instruksinya agar si input ini sesuai dengan output yang kita inginkan. Makanya nanti akan keluar output. Nah, output ini adalah hasil akhir dari proses yang dijalankan oleh algoritma. Kayak gitu. Jadi ini adalah langkah-langkah algoritma. Oke, sekarang kita masuk di teori kompleksitas. Jadi di algoritma itu sendiri ada materi yang sangat penting dipelajari. Itu namanya teori kompleksitas. Teori kompleksitas ini digunakan untuk menganalisis kinerja sebuah algoritma. Nah, jadi kita bisa tahu algoritma ini bagus atau algoritma ini tidak terlalu bagus itu dengan menggunakan teori kompleksitas namanya. Dan di dalam teori kompleksitas ini juga ada 2 aspek utama yang pengen kita lihat. Pertama dari segi waktu atau time complexity, yang kedua adalah dari segi ruang atau space complexity. Time complexity itu mengukur seberapa cepat sih sebenarnya algoritma kita itu selesai berdasarkan ukuran input. Jadi misalkan waktunya itu lama nggak kira-kira ya, atau bentar gitu ya, atau udah efisien apa belum kayak gitu. Nah, selanjutnya tadi ya, ruang atau space complexity. Ini mengukur seberapa banyak memori yang digunakan algoritma untuk menyelesaikan masalah. Nah, kan kita kan kalau misalkan kita bikin algoritma nanti akan dijalankan di komputer atau PC ataupun server apapun itu ya. Apapun itu bentukannya, jadi dia pasti butuh space, pasti butuh ruang namanya. Makanya space complexity ini penting. Jadi kita ngukur nih memori yang digunakan itu sebenarnya banyak nggak sih untuk algoritma ini gitu ya. Nah, kayak gitu. Makanya ini termasuk dalam teori kompleksitas, waktu dan ruang. Nah, kompleksitas ini dinyatakan dengan Big O notation. Jadi kalau misalkan teman-teman belajar kompleksitas, jadi mereka itu sebenarnya dinyatakan dengan Big O notation namanya. Oke, aku ganti ke laser ya. Oke. Nah, jadi Big O notation ini yang memberikan perkiraan tentang bagaimana waktu atau ruang yang digunakan akan bertambah sering dengan pertumbuhan ukuran input. Jadi seiring bertambahnya inputnya, itu sebenarnya waktu atau ruang kita itu jadi tambah gimana gitu, tambah gede gitu, tambah gimana gitu ya. Jadi bentukannya kayak gitu. Nah, sekarang kita jelasin dulu Big O notation. Nah, jadi Big O notation adalah cara yang menggambarkan ya, cara untuk menggambarkan efisiensi dari sebuah algoritma dalam skala besar kayak gitu. Jadi ini mengukur bagaimana waktu eksekusi atau penggunaan memori dari sebuah algoritma meningkat seiring bertambahnya ukuran input. Nah, yang pasti ya, kalau misalkan kita punya input ya, bentar, kita balikin tadi. Nah, sini. Punya input. Input ini datanya gede banget misalkan ya. Nah, makanya proses yang dilakukan akan jadi lama ya. Memorinya akan jadi lama ya. Nah, nanti outputnya juga hasil keluaran outputnya keluar gitu ya. Makanya seiring bertambahnya input sebenarnya ya, waktu sama apa namanya? Waktu sama space atau memori itu juga bertambah ukurannya.
atau bertambah juga dari segi waktunya atau bertambah dari segi memorinya. Berarti kan kita bisa melihat nih pertambahannya nih, pertambahan dari algoritma kita. Nah, pertambahannya. Misalkan ya, misalkan input kita ya, input kita. Nah, misalkan input kita ini di sisi X dan sisi Y ini adalah waktu atau space-nya gitu ya. Nah, input kita bertambah ya, itu dari segi waktunya itu bertambahnya kayak gini ya, datar kayak gini atau kayak gini ya. Atau misalkan apa namanya? Kayak gini. Jadi inputnya ini ya, sebelah sini dia bertambahnya dikit, waktunya tambahnya banyak ya. Tinggi 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 tinggi. Apa kayak gitu gitu ya. Nah, makanya penting banget tadi Big O notation. Oke, sekarang kita lihat dulu tujuan dari Big O notation. Nah, seperti yang udah kita bahas tadi, sebenarnya mereka itu punya tujuan yang pertama untuk mengukur performa algoritma secara teoritis. Jadi, ada dasarnya nih, kayak gitu ya, ada perbandingannya. Nah, setelah itu dia akan membandingkan efisiensi antara algoritma yang berbeda. Nah, kayak yang gue bilang tadi, kayak kalau misalkan kita dari Padang ke Bali kan bisa naik eh, apa namanya mobil ya, mobil nanti akan naik kapal dan lain-lain, atau kita bisa naik pesawat. Nah, mungkin dari segi waktu mana yang lebih cepat gitu ya, dari segi apa namanya eh uang ya, uang atau kemampuan sebenarnya itu mana juga yang lebih bagus gitu ya. Nah, itu kan ada bandingannya kayak gitu. Nah, di sini bandingannya adalah dengan menggunakan Big O notation ini. Nah, yang ketiga itu memprediksi bagaimana algoritma berperilaku dengan ukuran input yang besar. Nah, ingat ya, kalau misalkan ada input pemrosesan data sama output, biasanya ya inputnya itu pasti ukurannya gede ya. Apalagi kalau misalkan teman lihat data-data, kalau misalkan nanti ya belajar tentang data ya, data itu kan banyak ya data. Contohnya aja data kalau misalkan teman-teman mahasiswa ya, data mahasiswa di sekelas teman-teman itu mungkin aja banyak gitu ya. Mulai dari data apa aja gitu ya, itu banyak. Makanya dengan ukuran input yang besar, kita akan bisa nih melihat perilaku dari algoritma kita. Ini udah bagus apa belum kayak gitu. Jadi kayak gitu intinya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas contoh dari notasi Big O ya. Nah, notasi Big O itu contohnya ada beberapa, ada O1 namanya, konstan. Jadi waktu eksekusi tetap konstan, tidak bergantung pada ukuran input. Jadi segede apapun input kita ya, waktunya tetap konstan kayak gitu ya. Jadi misalkan kayak gini. Nah, waktunya akan tetap konstan kayak gitu. Nah, selanjutnya ada namanya ON atau linear. Di waktu eksekusi meningkat secara proporsional dengan ukuran input. Nah, jadi waktu dari eksekusinya itu meningkatnya secara proporsional. Jadi dia nggak terlalu naik banget, nggak terlalu turun banget gitu ya. Jadi proporsional meningkatnya. Terus ada O log N, nah atau logaritmik. Jadi waktu eksekusi meningkat secara lambat meskipun input bertumbuh besar. Jadi dia sedikit lebih lambat waktunya, gitu ya, waktu eksekusinya. Nah, terus namanya kuadratik. Nah, ini yang waktu eksekusi meningkat secara eksponensial terhadap ukuran input. Jadi kalau misalkan ukuran input kita udah gede, jadi waktunya tuh kuadratik naiknya ke atas, lebih cepat dia naik ke atas gitu ya. Nah, ini kalau misalkan di ini biasanya yang dicari ya, yang paling bagus ya O1 ini ya. Cuman jarang dapat kondisi O1, biasanya ON ya atau O log N gitu ya. Kalau ON kuadrat ini udah lumayan kurang lah sebenarnya. Nah, selanjutnya ada O2N atau eksponensial. Jadi waktu eksekusi meningkat sangat cepat ya, sulit digunakan untuk ukuran input yang besar. Nah, jadi biasanya ini dihindari ya. Kalau bisa teman-teman jangan sampai notasi Big O-nya dari algoritma teman-teman itu eksponensial. Karena waktunya itu meningkatnya itu sangat cepat. Kalau misalkan teman-teman nanti inputnya besar ya, ya gimana ya, lama ya pemrosesan datanya kayak gitu. Intinya ini cenderung dihindari. Kayak gitu. Nah, ini adalah contoh notasi dari Big O itu sendiri. Nah, sekarang mungkin kita akan bahas terlebih dahulu ya beberapa contoh dari soal algoritma. Karena ini hanya materi pengantar untuk algoritma, jadi kita akan bahas langsung aja contoh soal yang mungkin
bisa membuat teman-teman paham pentingnya algoritma seperti itu. Nah, mungkin kita langsung aja ke soal-soalnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini soal yang pertama, soalnya adalah pecahan uang ya. Jadi, misalkan ya, di sini di Indonesia itu sendiri ada pecahan mata uang rupiah. Nah, itu ada 150.000, 20.000 sampai 100 rupiah ya. Nah, jadi kita diminta untuk membuat sebuah fungsi ya, untuk menghitung berapa lembar pecahan yang harus dikeluarkan dari input harga. Misalkan nih, kita punya 145.000. Nah, dia itu mau kita balikinnya 100.000, 20.000 dua, sama 5.000 satu. Nah, kayak gini. Kalau misalkan inputnya 2050, kita pengen di outputnya adalah 2000 sama 100. Nah, di sini ya, ini adalah banyak orang kecolongan di sini ya. Jangan lupa baca ini. Katanya, dengan pembulatan ke atas jika punya pecahan antara 1 sampai 99. Nah, jadi yang perlu teman-teman ingat ya, sini kalau misalkan inputnya 2050, kita harus balikinnya 2000 sama 100. Nah, gimana kalau misalkan inputnya itu adalah 2199? Berarti kita harus balikinnya 2102 apa 2000 sama 200? Harusnya, harusnya kita harus balikinnya 2000 sama 200 ya. Karena 2199 itu harusnya ke 200. Ngapain kita 102 gitu? Nah, ini adalah trik ya. Dan kebanyakan soal-soal algoritma itu terlihat gampang ya, tapi lihat di sini ini adalah ininya apa namanya? Yang membuat soal itu kompleksnya itu di sini. Nah, dengan kondisi kayak gini. Nah, jadi teman-teman waktu ngerjain soal, teman-teman harus cek dulu kondisinya gitu. Nah, di sini kan dia bikin kondisi kayak gini nih. Nah, kondisi ini tuh yang biasanya itu adalah yang sering menjebak gitu. Nah, kebanyakan para calon programmer ataupun para kandidat ya, biasanya itu salah waktu mereka dalam memenuhi kondisi dalam soal. Jadi mereka nggak terlalu ngecek kondisinya gimana. Nah, daripada lama-lama ya, lama-lama kita langsung aja masuk ke pemecahan masalahnya itu versi gua ya. Ini versi gua, kalian bisa mungkin punya versi lain juga nggak apa-apa. Nah, di sini gua udah bikin ya, bikin sebuah function. Gua kasih namanya adalah lembar pecahan ya. Di sini ada kons mata uang ya. Ini mata uang yang tadi ya. Ini ada 100.000, 50.000, 200.000, 100.000, 5.000. Ah, sorry. Ini kok 10. Close dulu. Nah, ini. 2.000, 1.000, 500, 200, dan 100 ya. Terus ini gue mau ngejalanin fungsinya kayak gini. Nah, pertama ya. Pertama kita harus ngelooping dulu ya. Bentar. Tadi ini soalnya kita itu diminta untuk outputnya adalah dalam bentuk objek ya ini. Nah, kalau dalam bentuk kayak gini, berarti kita bikin dulu di sini let ya. Mungkin kita kasih namanya adalah kembalian aja ya. Kembalian, terus dia dalam bentuk objek. Nah, setelah itu kita harus ngelooping ya. Ngelooping mata uangnya ini. Nah, kita akan nerima nih, misalkan uang kita 100.000 di sini. Berarti kita harus bandingin ya, bandingin nilai uang ini sama hasil loopingan setiap loopingan mata uang ini. Nah, jadi di sini teman-teman sini gue pakai for in aja ya. Jadi nggak susah gitu. Jadi for i in mata uang ya. Ingat ya, kalau for in ini i-nya ini adalah indeksnya ya, indeks. Jadi ini adalah indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngambil mata uangnya, teman-teman tinggal kayak gini, i gitu. Nah, kayak gitu. Jadi di sini yang perlu kita cek adalah if ya, if kalau misalkan ya, misalkan num ya, num kita ataupun uang kita ini atau input kita ya, ini 145.000 ya inputnya. If num ya, inputnya itu lebih besar ya, lebih besar ataupun sama gitu. Misalkan 100.000. Nah, besar nggak daripada ini? Besar atau sama gitu, sama dengan mata uang kita ya, mata uang kita yang tadi kayak gini. Nah, indeksnya di sini.
yang kita udah looping. Kalau misalkan dia besar ya ataupun sama ya, kita pengen eh, bikin ya suatu konstanta ya, mungkin ya lembar gitu, lembar di mana kita ngitung berapa lembar nih. Misalkan 200.000 sama 100.000 ya. Kan 200.000 lebih besar dari 100.000. Nah, 200.000, 100.000 itu berapanya, berapa lembarnya, agar dia capai ke 200.000. Nah, jadi kita pengen mat.floor ya. Kenapa mat.floor? Karena kita pengen, misalkan dia 150.000, kalau misalkan 150.000 ya, 150.000 kita bagi sama ini. Jadi kan 1,5 ya. Jadi kita pengennya berarti kan cuma satu doang harusnya. Jadi makanya mat.floor. Floor ini artinya ke bawah gitu. Jadi 1,5 itu jadi satu. Nah, mat.floor terus kita pengen num ya dibagi sama mata uang kita. Jadi uang kita tadi sama mata uang yang udah kita looping tadi. I. Nah, ini kan ntar dapat ya berapa lembarnya. Nah, apabila udah dapat ya, apabila udah dapat, kita pengen dikurangin gitu. Num sama dengan num dikurang mata uang, ya, mata uang, eh, ntar mata uang dikali lembarnya berapa lembar. Nah, kenapa kali lembar? Kalau misalkan ya, uang kita 200.000 ya, terus mata uang yang di sini 100.000, ini kan 200 besar dari 100.000 gitu misalkan. Berarti 200 bagi 100.000 adalah 2. Nah, jadi numnya ada kan kita kurangin gitu. Nah, jadi ini 200 kurang 100.000 kali 2. Jadi 200 kurang 200 gitu kan. Jadi 0 gitu. Jadi waktu kita cek lagi yang ke 50.000, di 50.000 nol besar nggak sama daripada 50.000? Udah nggak ada, artinya uang kita udah nggak ada, sisa uangnya udah nggak ada. Nah, jadi num gitu. Atau kalian bisa bikin juga ya di sini let misalkan sisa sama dengan num gitu. Nah, jadi kalian mantaunya itu pakai sisa namanya. Bisa juga jadi di sini dikasih sisa. Cuman karena gua pengennya nggak nambah variabel baru ya, ya udah dari variabel inputnya aja num gitu. Terus setelah ini, teman-teman bakal pengen masukinnya ke outputnya ya, di sini kembalian. Nah, sini kita udah bikin tadi ya kembalian ya nama ininya. Jadi di sini kita masukin ya. Nah, teman-teman ingat ya, yang jadi key-nya di sini adalah ini, eh mata uang kita ini. Nah, jadi di sini key-nya adalah mata uang ya, mata uang. Oh, terus I ya, I. Terus ini adalah key-nya. Terus hasilnya adalah berapa lembarnya? Lembar. Lembar. Nah, teman-teman lihat lagi ya di sini ya. Ini bentukannya string LP ya. Jadi di sini teman-teman kasih aja LP gitu. LP dot gitu. Ini kayak gitu. Sorry. Kayak gini kali ya. LP dot pasi ini jadinya S gini gini. Gini. Itu nggak sih? Harusnya. Harusnya gini ya. Nah, ini ya. Kita save ya. Terus di bawahnya ini, setelah kita looping ya, kita mau konsol ya, console.log kembalian. Nah, ini kita open terminalnya ya. Sorry, gue lupa komennya ya. Ini dibalikin lagi sih. Terus kita note lembar, oh sorry, pecahan uang.js. Pecahan.js. Nah, teman-teman lihat ya di sini, dia akan ngembaliin ya, ngembaliin apabila dia ini ya 490 dia akan balikin. Nah, kayak gini. Kalau misalkan 150.400 ini udah benar ya. Dia akan balikin 100.000, 50.000 sama 202. Nah, ini udah benar.
Kalau misalkan 490 dia salah ya. Kenapa? Harusnya kita bakal balikinnya 501 ya. Jadi 500 harusnya ini. Dan lembarnya adalah satu. Nah, yang kayak gini adalah trick questions-nya tadi ya. Ini adalah uh, pertanyaan yang menjebak tadi. Nah, ini dengan pembulatan ke atas jika punya harga pecahan satu antara 1 sampai 99. Nah, cara paling gampangnya adalah teman-teman di sini nambahin ya. Nambahin di sini tambahin aja plus 99 gitu. Jadi ini tambah plus 99. Sorry. Plus 99. Kenapa tambahin plus 99 ya? Misalkan di sini adalah 490 ya. 490 kalau tambah teman-teman tambahin plus 99 jadi 500 berapa gitu. Nah, cuman waktu kita nguranginnya enggak gitu. Jadi, waktu kita baginya doang di sini juga plus 99. Nah, jangan lupa ya karena ini ada kali ada bagi ya. Jadi ini dikurungin gitu. Nah, ini kita save ya. Jadi harusnya ini udah jalan. Nah, ini udah aman. Nah, 15.000 150.000 490 udah kayak gini. Nih, hasilnya. Kalau misalkan ya, misalkan lembar pecahannya adalah 99 ya. Atau misalkan 70 deh. Ini gue save, ini gue running lagi. Nah, harusnya dia ini 101. Nah, ini adalah yang soal yang pertama ya, yaitu soal tentang lembar pecahan. Nah, mungkin sekian dulu ya untuk soal ini. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk di soal yang nomor 2 ya. Nah, di soal ini, soal algoritma ini kita diminta untuk bikin function ya, di mana function tersebut berfungsi menentukan. Jadi, apakah dari dua data string yang diberikan membutuhkan sekali proses edit atau lebih gitu. Oh, gini. Jika lebih dari sekali proses edit, function return false. Kalau misalkan dia hanya sekali edit ya, proses edit, dia akan responsnya true. Oh, jadi kayak gini ya. Proses edit ini tuh dia katanya itu bisa insert, bisa remove ataupun replace. Nah, hmm, jadi contohnya ini. Ini Telkom, ini Telekom. Nah, ini kan harus dua kali proses edit ya. Ini jadinya E-nya kita hapus, C-nya diganti K. Jadi dua kali nih. Ataupun di sini ditambah E atau K-nya diganti C. Ini dua kali edit. Di false harusnya. False ya. Kalau yang ini Telkom sama TLKOM. Ini tinggal ditambah E harusnya satu kali edit dan resultnya harusnya true. Nah kayak gini. Nah jadi kita diminta bikin function di mana nanti akan dimasukkan ya parameter atau argumennya itu dua string ya. Kita bandingin ya dua string ini dua inputnya. Input ini nggak boleh eh, lebih ya. Jadi dia kalaupun dia berbeda hanya boleh satu kali gitu. Jadi baik itu mau kita tambahin hurufnya, mau kita ganti ataupun mau kita remove. Bebas dan kayaknya ini bebas ya. Kita mau ganti yang ini apa ya remove yang ini bebas. Daripada lama-lama langsung aja kita masuk ke reponya ya. Nah, di sini gue udah bikin ya, bikin suatu function ini yang tadi ya. Ini gue clear dulu ya, clear. Ini udah ada udah ada function ya. Gue kasih namanya toString aja. Di sini gue akan ngecek tiga kondisi string ya. Yang pasti yang dari soal ini yang gue tangkap adalah kita harus dapetin panjang atau length dari stringnya ini. Ini kan dua data string kan. Kita harus dapetin length-nya gitu. Jadi length-nya itu nggak boleh lebih dari satu ya. Kalau lebih dari satu ya, selisih length S1 sama S2-nya ini. Beda panjangnya. Kalau lebih dari satu, kayak contoh yang pertama ini ya, Telkom sama Tel ini kan lebih dari satu nih, dimana kita harus nambahin COM, artinya tiga kan. Selisihnya beda tiga.
Kalau beda 3 berarti ya insertnya 3 kali gitu. Ya pasti harus false gitu. Jadi ini adalah kondisi paling gampang ya yang harus kita cek. Nah, terus apabila dia besar dari ini ya, selisih antara ini sama ini, besar dari satu sama kecil dari satu. Misalnya ini Telkom sama TLCN. Ini kan ini kurang satu, ini lebih satu. Ini bisa juga dibalikin, juga bisa juga. Sama satu lagi apabila kondisinya sama. Kalau panjangnya sama ya udah kita tinggal bandingin aja ininya. Apa namanya? Stringnya. Bandingin stringnya kata per kata. Nah, pertama aja ya, kita langsung aja bikin cek dulu panjang dari setiap stringnya. Di sini gue kasih cons aja ya. Mungkin untuk panjang yang string pertama gue kasih nama P1 ya. P1 di JavaScript itu sendiri, kalau misalkan ngecek panjang dari string, kita ada namanya s1.length kalau nggak salah. Leng, gue sering lupa nih. NGTH kalau nggak salah. Sering kebalik-balik HT gitu. Length. Ini kalau nggak salah. Terus, gini. Nah, ini ya. Enter. Terus yang P2, cons atau S2. Panjangnya kita kasih nama P2 ya. Kenapa konstan? Karena panjang ini nggak mungkin berubah. S2 dari S2 dot length. Length. Nah, ini. Terus kita mau ngasih selisih. Kita cons selisih. Nah, selisihnya ini bisa P1 kurang P2 atau P2 kurang P1 ya. Terserah teman-teman, di sini gua P1 kurang P2 aja. Jadi panjang P1 string P1 sama panjang string dari S2 P2. Nah, yang pertama kita cek yang tadi ya, apabila dia itu selisihnya itu lebih dari satu ya. Kalau lebih dari satu ya udah return false saja gitu. Nanti di sini if selisih ya, selisih besar dari satu, harusnya absolutnya ya, karena kemungkinan dia yang lebih panjang itu mungkin S1 aja, mungkin S2-nya lebih panjang itu juga bisa. Misalkan di sini jadi kayak gini ya. Nah, ini kan S2-nya yang lebih panjang ya. Jadi ini harus pakai absolute gitu. Nih gua Ctrl Z dulu. Ini absolute. Jadi pakai math bawaan dari JavaScript ya, .apps ya. Selisih hmm, math.apps selisihnya harus besar dari satu. Apabila dia besar dari satu, kita mau return false. Kita return false. Artinya fungsinya selesai di sini. Nah, kalau misalkan ya, misalkan selisihnya kecil dari nol ya, selisihnya kecil dari nol ya, artinya kalau dia kecil dari nol berarti P2-nya lebih gede ya, artinya S2-nya lebih banyak. Jadi S2-nya lebih panjang daripada S1-nya. Jadi di sini kita kasih suatu variabel ya, mungkin kita kasih namanya index ya, index gitu, sama dengan nol ya, kasih dia nilai nol. Dengan indeks ini nanti kita akan menggunakan indeks ini. Misalkan kita akan ngeloopingnya, di sini kita akan ngeloopingnya itu pakai P2. Kenapa P2? Karena di sini selisihnya kecil dari 0, artinya P2-nya lebih gede. Nah, P1 kurang P2 kecil dari 0 ya, artinya P2-nya pasti lebih gede gitu. Jadi kita loopingnya dari yang stringnya lebih panjang pasti. Terus di sini for i in S2 gitu ya. Terus harusnya kita mau ngecek ya, if S1 eh hmm, kalau misalkan dia kecil dari nol berarti if S2 ya, S2 I ya. Ini value S2-nya sama dengan ya, kalau dia sama dengan S1 indeks. Nah, kalau dia sama, kita mau konsol ya, konsol buat ngeceknya ya, console.log aja ini ya. Gue nggak suka ngetik lama-lama ya. Copy paste aja, Ctrl C, Ctrl V ya, ini ganti jadi koma.
Kita mau konsol, kita mau ngeliat ya bentukannya gimana. Terus kita mau indeksnya ini kita tambahin gitu. Karena dia sama. Selagi dia sama, indeksnya kita tambahin. Karena tadi yang kekurangan indeks ini adalah S1 ya. Kalau kalian teman-teman ingat ya. Ini P1 kurang P2 itu minus gitu. Artinya kecil dari 0, artinya P2 lebih panjang. Jadinya indeksnya ini kita tambah plus. Sini kita masukkannya sini, indeks. Jadi indeksnya kita tambah gitu. Nah, nanti kita akan ngelihat nilai indeksnya ini. Kalau misalkan ya, apabila ini terjadi ya, maka kita continue ya, kita masuk ke proses yang selanjutnya. Kalau misalkan enggak, kita mau else, kita mau console.log aja, kita mau ngelihat aja. Kita mau ngelihat ini, ya mau kita lihat. Terus ya, nanti kita harusnya dapat indeks sama i-nya ini. Nah, jadi ntar kita harus bandingin ya, bandingin indeks sama i-nya ini. Jadi ada kemungkinan ya, indeksnya ini nggak nambah apabila dia nggak sama. Kalau dia nggak sama, dia nggak nambah, berarti berapa kali tuh indeksnya gitu. Nah, jadi di sini kita bisa nge-return ya, setelah for loop, kita bisa nge-return, harusnya kita return P2 kurang indeks, indeks besar dari satu. Kenapa P2 kurang indeks ya? Harusnya apabila dia selisihnya ini ya, nggak banyak gitu. Harusnya di sini itu kita ngitung eh, jumlah dari S1 sama apabila dia sama apa enggak. Kalau nggak sama ya ditambahin gitu. Nah, ini tuh harus kita kurangin dan dia nggak boleh lebih dari satu karena editnya nggak boleh lebih dari satu tadi. Coba ini kita save ya, kita save. Terus kita jalanin ya, jalanin yang mana ya? Kita kondisi selisih ini kecil dari nol artinya P2 harus panjang dari P1. Ini P1, ini P2, ini diganti deh. Ini jadi Telkom no gitu. Ini kondisi ini ya. Oh, kondisi ini nggak apa-apa deh. Yang ini ngecek kondisi yang pertama ya. Ini kita save dulu. Habis itu kita note soal 2JS. Enter. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama itu false ya. False. Yang ini false ya. Pasti false ya karena ini lebih dari satu false. Ini yang kedua ya. Yang kedua ini telco. Nah, ini undefined dan dia true. Nah, harusnya udah sih. Ini console.log S1 index. Ya benar. Ini udah sih. Nah, ini udah berhasil ya. Berarti kalau misalkan dia kecil, P2 kurang indeks. Nah, ini. Ini solusi yang gue offer ya. Nah, kalau teman-teman punya solusi lain nggak apa-apa juga. Nah, sekarang apabila selisihnya itu besar dari nol. Nah, ini gua copy aja ya. Ctrl C. Kalau dia besar dari nol ya, artinya S1 ini lebih panjang dari S2. Gua pengen berarti ini tinggal dibalik aja. Ini jadi S1 gitu. Ini S1, ini S2, ini S1, ini S2, ini S1, ini S2, terus ini P1. Nah, ini tinggal di save. Ini kita tambahin ya. Kalau misalkan ini Telkono, ini harusnya S1 nya lebih panjang ya, Telkono pakai P ya, Telkonop ya. Kita save ya, harusnya ini juga true ya, Telkonop ya. Nah ini ya, Telkonop, harusnya true juga. Nah ini, Telkonop. Nah ini kan nambahin satu. Apabila dia beda nih, di sini P ya, harusnya false ya. Ini harusnya false. Nih gue uncomment aja ya. Harusnya false. Kenapa? Karena dia indeksnya itu beda banyak ya ini. Ini telco dia harus ditambahin O di sini, terus dia harus P-nya harus dihilangin. Jadinya ini false nih telkono ya ini indeksnya nggak nambah sih. Nah ini false. Nah ini udah benar ya kita.
Jadi kita udah benar apabila panjangnya ini nggak sama. Nah, sekarang case apabila selisihnya itu sama dengan 0 ya. Nah, ini paling gampang. If selisih ya sama dengan 0. Nah, kalau selisihnya sama dengan 0 ya, kita di sini bikin suatu uh, variable. Misalkan di sini let ya, replace. Karena kalau misalkan dia selisihnya itu nggak sama dengan 0 ya, sama dengan 0 artinya S1 sama S2-nya itu panjangnya sama gitu. Kalau panjangnya sama, kita nggak bakal ngelakuin proses edit sama proses remove. Sorry, insert sama remove. Jadi kita nggak insert, nggak remove. Kita cuman replace. Kita awalnya replace-nya pasti 0 ya. Apabila nanti berbeda, maka replace-nya akan kita tambahin satu. Nah, jadi di sini if kita for aja ya, for. For di sini bebas ya, mau S1 atau S2 karena dia S1 sama S2-nya itu panjangnya sama. Jadi di sini for I in S1 aja ya. S1. Terus kita mau ngecek ya apabila dia sama, kita continue, apabila nggak sama, replace-nya kita tambah. Nah, jadi if di sini sama seperti yang tadi ya, S2 I sama dengan S1 I ya, karena indeksnya sama ya, panjangnya sama. Kalau dia sama ya, kita mau continue. Jadi lanjut ke yang selanjutnya. Apabila nanti kejadiannya ini nggak sama, loopingnya, kita mau else replace plus plus gitu. Ini tambah satu. Nah ini bisa kita singkat aja ya kayak gini. Karena ini continue ya. Jadi otomatis dia nggak bakal ngenyentuh yang replace ini. Kalau misalkan dia udah dia sama nih, jadi continue, jadi ini nggak nyampe ke sini dia balik lagi ke loopingnya. Jadi replace-nya bisa di sini aja. Gak usah pakai else. Nah, harusnya ini udah aman ya. Ini konsolnya gua ilangin aja. Di sini ini gua ilangin juga. Ini save. Harusnya ini semua udah bisa. Oh, sorry. Udah bisa kita jalanin. Nah, harusnya ini hasilnya buka. Ini konsolnya gimana lagi? Oh, ini. Ini dihapus aja. Ini dihapus. Jadi kita nggak ada konsol sesuatu gitu ya. Ini clear dulu biar enak. Kita nah ini false through false through. Ini false ya, ini 2 kali edit ya, 3 kali malah tambah com ya, 3 kali. Ini cuma 1 kali edit ya, ini tambah o. Oh ini dikurangin o. Nah 1 kali edit betul. Ini telkono ini jadi tambahin o, hilangin p. Replace p jadi o, hilangin p 2 kali ya. Ini false harusnya. Ini telkon sama telkone. Ini tinggal tambahin e atau di sini hilangin e. Nah ini dan ini udah sama juga ya. Nah ini berarti udah selesai ya. Ini udah komplit. Nah, untuk yang soal 2 ini. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi teman-teman harus mikirin cara algoritmanya ini biar kondisi-kondisi kayak ini tuh terjadi. Kayak yang gue tadi, gue bandingin selisihnya. Kalau gue bandingin selisih berarti ada 3 case gitu. Kira-kira selisihnya kecil dari 0, besar dari 0, sama dengan 0 ya. Sama satu lagi selisihnya besar dari 1. Ini udah pasti false gitu. Jadi teman-teman cara paling gampang ya untuk menyelesaikan soal logika itu pikirkan kemungkinan-kemungkinannya ya. Sama teman-teman harus kalau misalkan mengerjakan soal logika atau soal algoritma harus pakai kertas awalnya. Jadi oret-oret di kertas gitu, bikin input, output gitu kan. Nah, gimana nih caranya nih kayak gitu. Idenya itu bakal gimanain. Nah, ini adalah ide dari gue ya dan solusi yang gue offer. Jadi ada kemungkinan teman-teman punya solusi ataupun ide lain dan kemungkinan teman-teman punya solusinya itu lebih gampang ya dari solusi gue ini. Sama yang pecahan uang ini juga. Jadi soal tesnya ini sederhana ya. Kita disuruh untuk menulis program untuk mencetak semua leaders dalam array angka.
Nah, elemen array yang dikatakan leaders ya, itu apabila elemennya itu lebih besar dari seluruh elemen di sebelah kanannya ya. Node-nya, elemen yang paling kanan ujung itu selalu menjadi leaders. Nah, karena ya emang ya, kalau misalkan dia paling ujung ya, ya sebelah kanannya apalagi gitu ya, pasti dia jadi leaders gitu. Contohnya ini ya, ini adalah input sama output, ini input sama output. Ini ada dua contoh. Nah, pertama ya, ini inputnya 9, 21, 8, 13, 3, 7, 5. Outputnya adalah 21, 13, 7, sama 5. Kenapa ya? Karena kalau misalkan leadersnya 9 ya, setelah 9 tuh ada 21. Artinya 9 dia bukan leaders karena definisi leaders tadi dikatakan leaders ya apabila dia itu lebih besar dari seluruh elemen di sebelah kanannya. Jadi di sebelah kanannya ada 21 nih. Ini lebih gede nih dari 9. Berarti ini nggak bisa dibilang leaders gitu ya. Nah, 21. Selanjutnya yang 21 ya. 21 ini bisa dikatakan leaders karena ya setelah 21 8, setelahnya 13, setelahnya 3, setelahnya 7, setelahnya 5 ya. Artinya di antara seluruh yang di sebelah kanan ini 21 paling gede gitu ya. 8 nggak leaders karena setelah 8 ada 13 ya. Nah, 13 kan lebih gede dari 8 ya, berarti 8 bukan leaders. Nah, selanjutnya 13 ya. 13 itu leaders. Kenapa? Karena ya setelahnya ini ya nggak ada lagi yang lebih gede dari 13 ya. Sama, seterusnya juga gitu 3 ya. Setelah 3 itu 7. Nah, ini berarti 3 bukan leaders. 7 itu leaders karena ya sebelahnya 5 ya. Nah, pasti leaders gitu ya. Nah, yang elemen sebelah kanan ya 5 itu pasti menjadi leaders. Selanjutnya ini contoh kedua ya, misalkan teman-teman belum ngerti ya sama yang pertama tadi. Nah, ini ada 6, 14, 17, 3, 12, 4, 7. Berarti yang leaders itu adalah 6 bukan leaders ya, karena setelahnya 14, setelahnya 17 ya, pasti enggak. 14 itu bukan leaders, karena setelahnya ada 17 ya. Ini lebih gede daripada dia. 17 itu leaders ya, karena setelahnya 3. Dia lebih besar juga, setelahnya 12, ya. Setelahnya 4, setelahnya 7. Berarti di antara sebelah kanannya 17 adalah leader. 12 juga leader ya, 3 enggak. 3 enggak, 12 iya, 4 enggak, 7 ya pasti leaders gitu ya. Nah, jadi ini adalah soalnya ya. Nah, ini sebenarnya ada dua pendekatan ya, dua pendekatan. Nah, untuk pendekatan pertama ya, di sini akan gua kasih pen ya, pen. Nah, pertama kita akan bandingkan ya, ini kayak dua kali looping lah jatuhnya ya. Jadi 9 ini akan kita bandingkan dengan 21. Nah, karena 9 ini tidak lebih besar dari 21 ya, maka kita akan selesai di 9 ya. Kita akan naikin 21-nya di sini. Jadi ini akan kita coret. Nah, selanjutnya 21-nya akan kita bandingkan dengan 8. Nah, jadi 21 banding 8 itu berarti 21 lebih besar. Jadi kita lanjut ini ya, lanjut. Kita bandingkan dengan 13. 21 banding 13 ini lebih besar. 21 ya bandingkan dengan 3 ya. Lebih besar juga, bandingkan dengan 7 lebih besar juga, bandingkan dengan 5 lebih besar juga gitu ya. Selanjutnya baru kita lanjut ke 8. Nah, 8 akan kita bandingkan dengan 13 ya. Berarti ini 8 banding 13 ya, berarti 8-nya enggak ya. Karena 8-nya lebih kecil dari 13 gitu. Lanjut, kita lanjutkan yang ke-13. Selanjutnya 13 kita bandingkan dengan 3 ya. Kita bandingkan dengan 3, itu dia lebih besar. Ya, coret lagi ya. Lanjut ke 7, dia lebih besar. Lanjut ke 5, dia lebih besar. Oke. Berarti 13 iya. Lanjut, kita lanjut ke 3. 3 akan kita bandingkan dengan 7 ya. 3 akan kita bandingkan dengan 7. Dia lebih kecil dari 7. Berarti ini dicoret. Nah, lanjut 7 ya. 7. 7 akan kita bandingkan dengan 5. Nah, 7 bandingkan dengan 5 berarti dia memang lebih besar dari 5. Berarti dapatnya adalah 7, 13, 21. Nah, kalau misalkan teman-teman ingat ya, kalau misalkan teman-teman lihat ya, berarti ini kita ada dua kali looping ya. Jadi kita akan ngelooping yang di sini ya, yang awalnya. Setelah itu kita looping i plus 1-nya. Nah, jadi ini dua kali looping gitu. Nah, jadi langsung aja kita cobain ini di programnya ya. Nah, sekarang langsung aja ya kita cobain pendekatan pertama kita tadi ke program kita ya. Di sini gue pakai JavaScript ya. Nah, jadi ini gue udah bikin functionnya ya ini. Functionnya ada leaders dalam array ya, di mana ini kita akan dapat parameter array ya, sama parameter panjang array-nya. Jadi parameter array ini array-nya, sama panjang array-nya ini. Nah, nanti kita akan jalanin functionnya ini, gitu ya. Nah, di sini kita langsung aja ya coba. Nah, jadi kayak yang gue bilang tadi ya, kita akan terjadi dua kali looping ya, kayak penjelasannya tadi. Jadi di sini kita akan for ya, for kita akan let
itu adalah indeks awalnya ya, yang awalnya ya, yang paling kiri banget dulu ya. Kalau kita bandingkan, karena yang paling kiri banget itu berarti I-nya 0 ya, indeksnya itu di 0. Kita akan ngecek apabila I-nya ini ya, itu kecil dari panjang array kita ya, kita akan I++ gitu. Nah, setelah itu kita akan bandingkan elemen I ini dengan elemen setelahnya. Nah, berarti kita kasih elemen setelahnya itu J namanya gitu ya. J. Nah, setelahnya itu elemen J-nya ini akan kita looping juga ya. Jadi for ya J. Jadi J-nya ini adalah elemen setelah I. Berarti dia J sama dengan I plus 1. Nah, gitu kan? Oke. Terus J-nya ini apabila dia kecil dari N, kita juga akan J++. Oke. Nah, ini yang gue bilang tadi 2 kali looping. Jadi secara time complexity ini adalah ON kali N gitu ya. Jadi di sini kita akan ngecek ya apabila if array dari si I ini ya, array dari si I itu kecil atau sama dengan array dari J. Itu kita akan break loopingan yang ini, yang J-nya ini. Jadi kita akan break. Nah, kenapa kita break ya? Kan kita pengen ya, yang sebelah kiri harus lebih besar dari sebelah kanan ya. Nah, jadi kalau misalkan yang kiri ini besar dari sebelah kanan, J-nya ini I plus 1 ya, lanjut dia ke indeks setelahnya, I plus 2. Lanjut ke indeks setelahnya, I plus 3, sampai loopingannya ini selesai gitu ya. Nah, apabila loopingannya ini selesai nanti ya, dan I-nya ini tetap lebih besar ya, dibanding dengan J ya, atau indeks array di indeks I lebih besar dari array di indeks J. Nah, selalu lebih besar sampai ujung ya, sampai loopingannya habis, maka baru kita cek ya if J sama dengan N, kita baru nge-console.log, baru kita print. Nah, di sini kita console.log R I. Gitu. Mungkin di sini gue tambahin spasi. Oke. Nah, jadi kayak gini lah intinya. Nah, ini adalah aplikasi dari penjelasan gue tadi. Ini adalah pendapat yang pertama atau pendekatan pertama. Tapi ini time complexity-nya jadinya ON kali N ya. Jadi ON kuadrat. Oke, kita coba not index.js ya. Nah, kita akan dapat 21, 13, 7, dan 5. Sesuai ya, sesuai. Kalau misalkan teman-teman lihat ya. Ini 21, ini adalah leaders, 13 adalah leaders, 7 leaders, 5 leaders gitu ya. Nah, jadi ini sesuai. Ini pendekatan yang pertama. Nah, sekarang kita lihat ya, ini pendekatan kedua. Nah, pendekatan kedua ini lebih gampang sebenarnya teman-teman. Cuman nggak kepikiran gitu ya. Jadi gini, dia akan ngambil ya angka terakhir. Jadi dia mulai loopingnya itu dari terakhir gitu. Nah, misal ya di sini ya, dia akan ngambil angka 5 nih, angka 5. Nah, berarti 5 ini adalah X gitu. Jadi X sama dengan 5. Gitu ya. Nah, selanjutnya dia akan ngecek nih yang setelah 5, 7 ya. Dia akan ngecek yang 7. 7 ini. Nah, 7 ini dia itu besar nggak dari 5 ya? Dari X-nya. Jadi dibandingkan dengan 7 itu besar nggak dari X. Nah, artinya 7 ini besar dari X ya. Kalau dia besar dari X, jadi X-nya diganti jadi 7. Lanjut 3 nih. Dia geser lagi ke sini nih. 3. Nah, 3 ini besar nggak dari X ya? X kita kan sekarang 7 ya. Artinya 3 nggak lebih besar dari X ya. Berarti 3 coret. Lanjut ke 13. 13 besar nggak dari X kita ya. Jadi 13 itu besar nggak dari X-nya. Nah, ini kan besar ya. X kita tadi 7 kan. Berarti 13 X sama dengan 13 gitu ya. Nah, lanjut lagi 8 nih. 8 besar nggak dari X? Nah, kan 8 X-nya 13 kan? Nggak besar ya. Berarti 8 coret. 8 ini coret. Lanjut 21 nih. 21 besar nggak dari X? Nah, 21 kan besar dari X ya. Berarti X sama dengan 21. Nah, lanjut nih. 9. 9 besar nggak dari X ya. Jadi 9 itu besar nggak dari X kita. X kita kan tadi 21 ya. Udah jadi 21.
Berarti 9 ini nggak lebih besar dari X. Jadi 9 coret. Jadi hasilnya ini ya. 21, 13, 7, 5. Nah, lebih gampang kan? Lebih gampang. Cuman mikir ke arah sininya itu sulit ya. Mikir ke arah sininya itu sulit. Langsung aja ya. Ini kita coba tulis ya di program kita. Nah, jadi di sini langsung aja ya. Pertama itu adalah X-nya ya. Jadi X-nya, let X itu gue akan ngambil dari array-nya ya. Array-nya itu dari N kurang 1. Kenapa N kurang 1 ya? Karena ya buat dapetin yang ini ya. Ini kan N kurang 1 ya ini. Ini N kurang 1. Karena panjang N indeks array kan dimulai dari 0 gitu ya. Nah, lanjut ya. Lanjut. Jadi karena yang paling kanan itu pasti leaders ya, maka di sini kita konsol dulu ya, console.log itu adalah X. Di sini gue akan kasih dia space lagi ya. Ini cuma untuk ngasih space aja gitu. Terus lanjut ya, lanjut. Baru di sini kita akan ngelooping. Jadi sini kata akan looping ya. Jadi for ya. Ini adalah let. Seperti biasa kita kasih i ya. I itu apabila dia i-nya sama dengan itu dari n dikurang 2 karena kita mau ngecek yang ini lagi ya, yang ini. Nah, yang ini bakal dibandingin sama yang ini. Oke. Ini akan titik koma ya. Dan ini akan terus terjadi ya apabila i-nya ini besar atau sama dengan 0 ya. Terus kita akan nambahin i plus plus. I minus minus. Nah, jadi ini dari belakang gitu ya. Dari belakang. Nah, terus ya kita akan ngecek nih. Jadi if ya, if itu X ya atau array ya, array dari i itu lebih besar ya, lebih besar dari X gitu ya. Nah, apabila dia lebih besar dari X, kita bakal bilang nih, kita akan ganti X-nya itu sama dengan array i-nya. Array i-nya. Nah, setelah itu ya, karena dia lebih besar dari i ya, karena kita tengoknya dari belakang ya, ya udah, berarti dia udah paling gede gitu ya. Maka kita akan console.log X-nya. Nah, di sini akan gue kasih dia sedikit space. Oke. Nah, jadi codingannya kayak gini doang kan? Kan ini enggak lebih gampang ya, lebih gampang. Tadi kan kita 2 kali looping ya. Dari 2 kali looping itu bisa salah gitu ya kadang ya. Untuk ngedebugnya juga ya kalau misalkan nanti ada typo dan lain-lain gitu ya. Pusing. Nah, ini kan kita coba ya. Ini not index.js. Nah, hasilnya 5, 7, 13, 21. Nah, cuman ya urutannya emang ya dari ini dulu ya. Tapi kan tujuannya kita kan ngeprint leaders-nya. Kan semua leaders. Nah, sama kan ini. Cuma urutannya aja gitu ya. Urutannya aja sama yang tadi. Nah, menurut gua cara ini lebih bagus ya, lebih bagus dan ini kompleksitinya juga ON ya. Jadi lebih bagus time complexity-nya. Kalau tadi kan ON kali N ya. Nah, jadi soalnya kayak gini ya, di mana kita diberikan array dengan size n kurang 1 ya, dan array-nya itu semuanya adalah integer ya, dalam rentang 1,n. Artinya, n-nya itu misalkan 8 ya, berarti array-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, jadi dalam rentang itu. Nah, jadi kita diminta untuk menulis program untuk menemukan array yang hilang dalam rentangnya. Jadi, misalkan n-nya 8, berarti dalam rentang array-nya itu yang hilang berapa gitu ya. Dengan catatan di sini ya tidak terdapat duplikasi dalam elemen array. Nah, jadi array-nya ini nanti nggak ada duplikasi. Terus array yang hilang hanya ada satu. Jadi cuma ada satu array yang hilang. Nah, contohnya di sini. Ini inputnya ya. Jadi misalkan array-nya adalah 2, 1, 5, 7, 6, 8, 3. N-nya adalah 8 gitu kan ya. Berarti 1 sampai 8. Berarti di sini kalau misalkan teman-teman lihat ya, yang nggak ada dalam rentang 1 sampai 8 ya, di dalam array ini adalah 4 ya. Nah, contoh kedua. Nah, ini 1, 4, 5, 2, 6. N-nya 6.
dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, yang nggak ada dalam sini. Di sini adalah 3 ya, kan? 1 ada tuh, 2 ada, 3 nggak ada kan? 4 ada, 5 ada, 6 ada. Nah, ingat ya, di sini catatannya dia nggak ada duplikasi elemen, jadi nggak bisa 1,1 nggak bisa. Nah, dan yang hilang itu juga cuma ada 1 ya, nggak bisa 1,4,5,2. 6-nya nggak ada, berarti yang hilang kan 3,6 itu nggak bisa juga. Jadi catatannya tidak terdapat duplikasi dalam elemen array, dan array yang hilang hanya ada 1. Nah, jadi kita diminta untuk menulis programnya. Nah, kalau kayak gini ya, yang paling gampang ya menurut gue pribadi ya, itu adalah dengan cara penjumlahan, di mana kita jumlahkan semua array dalam rentangnya ya, nanti kita kurangin sama array-nya ini. Hasilnya harusnya adalah eh, apa namanya? Array yang hilangnya. Nah, jadi pendekatannya adalah pendekatan penjumlahan. Nah, jadi contohnya sini gue pakai pen ya. Kalau misalkan n-nya 8 ya, berarti rentangnya adalah 1, 2 ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini kan kalau misalkan teman-teman jumlahin semua ya. Ini 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10 tambah 5, 15 tambah 6, 21 tambah 7, 28 tambah 8 kan jumlahnya berarti 36 total semuanya. Nah, sedangkan array kita adalah yang ini. Nah, jadi array ini kita jumlahin juga. Jadi nih 2 tambah 1, 3. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 7, 15. 15 tambah 6, 21. 21 tambah 8, 29. 29 tambah 3, 32. Nah, nanti kita kurangin tuh. 36 dikurang 32. Hasilnya 4. Nah, jadi sama 4. Nah, jadi kayak gitu. Pendekatan yang paling gampang adalah dengan menjumlahkan array dalam rentang 1,n-nya, terus sama array dari input kita juga. Nanti dua-duanya akan kita kurangin. Yang ini dikurangin sama yang ini. Nah, itu adalah pendekatan yang paling gampang. Contoh lagi ya, ini 1, 4, 5, 2, 6. Nah, ini kan kalau 1 sampai 6 itu kalau ditambahin itu 21 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-nya ada 6. Berarti ini ditambahin 10 tambah 11 ya 21. Nah, ini kita jumlahin ya. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 5, 10. Tambah 2, 12. Tambah 6, 18. Nah, 18. Ini 21. Berarti 21 kurang 18 itu 3. Jadi array yang hilangnya adalah 3. Nah, jadi ini pendekatan yang paling sederhana. Langsung aja ya, ini kita cobain ya. Pendekatan ini di VS Code kita. Nah, sekarang kita udah di VS Code kita ya. Nah, ini VS Code-nya. Jadi ini gue bikin file ya, index.js ya. Nah, di sini ini bentukan ininya. Agar nanti waktu kita running ya, kita ngekonsol return-nya. Gitu. Jadi gitulah ya simpelnya. Oke, langsung aja kita coba tulis programnya di sini. Jadi, nanti kita akan ada jumlah ya. Jadi jumlahnya kita akan kasih let ya, biar kita bisa ganti-ganti nilai dari value-nya ini ya. Jadi kita kasih sum ya, sumnya ini sama dengan 0. Nah, sum ini adalah sum dari array-nya ya, sum dari array. Oh, ini sum dari array. Nah, selanjutnya adalah sum dari rentangnya. Nah, mungkin di sini gue kasih expected ya, expected sum seharusnya ya, kalau misalkan array-nya nggak hilang gitu ya. Sum expected, expected sum misal. Nah, ini sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita akan bisa looping ya untuk cari sum dari array ya. Itu looping kita for ya. Kita let i sama dengan 0. Terus apabila i-nya ini ya, i-nya ini kecil dari n kurang 1. Nah, kecil dari n kurang 1, kita bakal i-nya kita tambahin i plus plus. Nah, karena panjang array-nya adalah n kurang 1 ya. Panjang array-nya adalah n kurang 1. Kenapa n kurang 1? Kenapa nggak n ya? Karena ya, kita mulai array-nya ya, mulai array-nya itu dari 1 gitu ya. Nah, makanya n kurang 1. Oke, karena rentangnya adalah 1,n. Terus di sini kita akan bilang sum, kita tambahin. Tambah sama dengan array dari indeks i tadi. Oke. Nah, jadi kita udah dapat nih nilai sumnya. Nanti akan kita dapat nilai sumnya.
Selanjutnya kita cari nilai expected sum-nya. Jadi kita akan kurang lebih hampir sama ya, melakukan looping juga. Jadi di sini for ya, terus let i sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena rentangnya dari 1 sampai n kan. Terus di mana i-nya ini itu kecil atau sama dengan n. Kecil atau sama dengan n ya, karena 1, 2, kalau 1,8 ya berarti 1 sampai 8 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kan kecil sama ya. Kecil sama. Karena dia nyampai ke 8-nya gitu ya. Berarti sini apabila dia kecil sama, i-nya akan kita tambahin juga i++. Nah, terus di dalam ini kita akan expected sum ya. Expected sum itu plus sama dengan i. Nah, jadi kita akan dapat expected sum-nya, kita akan dapat i-nya. Sum dari array-nya. Nah, setelah itu baru kita kurangin. Nah, jadi di sini kita akan return expected sum ya, dikurang dengan sum. Nah, jadi ini adalah fungsinya. Ini gue kecilin ya biar kelihatan. Nah, ini. Oke, kita coba running ya programnya. Di sini gue akan note index.js. Nah, nih, array yang hilangnya adalah 4. Nah, ini kan harusnya array yang hilangnya adalah 4. Nah, contoh ya, contoh misalkan tadi, misalkan dia itu n-nya 5 ya. Terus di sini adalah 3,1,2,5 gitu. Berarti yang hilang juga 4 ya ini. Atau yang hilang 2 deh. Kita coba. Nah, kita save. Nah, ini harusnya waktu kita running ya. Running programnya ini akan gue indicate. Enter, harusnya yang hilang adalah 2. Nah, jadi kita udah berhasil menemukan array yang hilangnya. Nah, tapi ya teman-teman ya, tapi kalau di matematika sendiri ya, untuk menghitung jumlah dari rentang ya, misalkan kita ada ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Nah, untuk menghitung rentang ini ya, kita bisa menggunakan rumus yang lebih sederhana gitu. Jadi ini akan jadi 8 ya, itu dikali 8 tambah 1. Dalam kurung 8 ditambah 1, terus dibagi 2 totalnya. Semuanya nanti dibagi 2. Jadi gini. Nah, jadi ini bisa ya, bisa didapatkan kayak gini. Jadi ini kalau kita total jumlahin semuanya ini 32 ya. Nah, coba teman-teman 8 dikali 9. 72. Nah, berarti bagi 2 36. Oh, sorry. Ini total semuanya 36. Jadi hasilnya sama, ini sama. Ini sama. Ini sama gitu. Jadi daripada kita looping kayak gini, kita bisa ganti ini jadi n. Jadi expected sum-nya ya. Expected sum di sini. Expected sum itu bisa jadi n ya, dikali dalam kurung n ditambah 1 dibagi 2 gitu ya. Jadi kayak kita mereduce time complexity ya, karena kalau melooping itu kan biasanya lebih lama prosesnya gitu kan. Nah, jadi ini bisa kita komen ya. Kita save ya, harusnya ya waktu kita running lagi ya di sininya functionnya ya. Kita coba running lagi, harusnya yang hilang juga tetap 2. Nah ya, yang hilang tetap 2. Sama. Gitu. Nah, jadi ini lebih simple. Lebih simple daripada kita ngelooping gitu ya. Kita pakai operasi matematika, cara yang lebih sederhana. Nah, jadi ini adalah soal test coding kita. Jadi kita akan diberikan array ya dengan ukuran n, dan kita diminta untuk menulis program ya untuk mencari indeks equilibrium ya dalam array kita ini tadi. Kalau misalkan indeks equilibrium dalam array ini ada ya, kita akan return indeksnya. Kalau nggak ada, kita akan return -1. Nah, indeks equilibrium itu apa ya? Indeks equilibrium itu pada suatu array ya adalah indeks yang sedemikian sehingga ya jumlah elemen pada indeks yang lebih rendah itu sama dengan jumlah elemen pada indeks yang lebih tinggi. Nah, sederhananya dia kayak indeks di mana elemen di sebelah kiri ya jumlahnya sama dengan jumlah elemen di sebelah kanan. Nah, contohnya ya ini ada input dan outputnya.
Di sini kita ada min 7 ya. 1, 5, 2, min 4, 3, 0. Nah, ini adalah inputnya atau array-nya. Nah, indeks equilibriumnya ya dari outputnya ini dibilang adalah indeks ketiga. Kalau indeks ketiga berarti dari min 7 ini 0 ya, ingat ya. Kalau array selalu dimulai dari indeks 0 ya. Jadi ini adalah 0, 1 ini 1, 5 ini 2, 2 ini 3. Berarti dari soal ini ya diketahui bahwa indeks equilibriumnya ada di 3 ya, artinya di value 2 ini. Sini gue akan coba pakai pen ya biar lebih jelas. Nah, kenapa ini bisa dibilang indeks equilibrium ya? Berarti sisi kiri ini ya, kalau dijumlahkan ya, itu sama dengan sisi kanan ini kalau dijumlahkan. Nah, coba ya kita jumlahkan. Misalkan min 7 tambah 1 itu min 6 tambah 5 ya. Itu berarti minus 1. Nah, yang sisi kanan min 4 tambah 3 ya itu min 1. Tambah 0 itu tetap min 1. Nah, ini kan sama ya. Sama. Berarti indeks penyeimbangnya ada di value 2. Value 2 ini merupakan indeks ke-3 gitu ya. Nah, jadi kita diminta untuk menulis program untuk mencari indeks equilibriumnya ini. Nah, sesuai sama output ini. Contoh lagi ya, nih yang kedua ya. Nah, ini inputnya 1, 5, 2, 3, 3, 0, outputnya 2. Jadi kalau kita hitung ya, indeks 2 ini ada di value ke 0, 1, 2. Ada di value 2 ya berarti. Jadi di sini di value 2. Karena ini di value 2, berarti ya jumlah elemen di sisi kirinya value 2 sama jumlah elemen di sisi kanannya value 2 itu harusnya sama. Nah, contoh ya, ini 1 tambah 5 itu 6. Nih 3 tambah 3 tambah 0 itu 6. Nah, sama. Sesuai ya? Sesuai. Nah, jadi kita diminta untuk mencari indeks equilibriumnya. Nah, kita contoh lagi ya yang ketiga. Ini akan gua erase lagi. Nah, di sini ya, di sini array kita kan 1, 2, 3 ya. Nah, di sini outputnya min 1, artinya nggak ada indeks equilibrium ya. Nah, kalau kita cek ya, kemungkinan indeks equilibrium ya, itu cuma di sini ya. Karena apa? Karena ini jumlah kiri dan jumlah kanan ya. Jadi jumlah kirinya adalah 1 ya, jumlah kanannya adalah 3. Nah, kan 1 itu tidak sama dengan 3 kan? Berarti indeks equilibriumnya nggak ada. Kalau indeks equilibriumnya nggak ada, berarti kita akan return minus 1. Nah, jadi gitu. Jadi itu adalah inti soalnya. Jadi kita diminta untuk cari indeks equilibrium ya namanya. Nah, daripada lama-lama ya di soal ini ya, kita langsung aja ya cobain soal ini ya ke pendekatan kita. Nah, pada soal ini, pendekatan yang akan kita pakai adalah pendekatan left, right, dan pivot ya. Jadi kita akan menentukan jumlah elemen di left, jumlah elemen di right, sama pivotnya atau indeks equilibriumnya. Nah, jadi kayak gitulah intinya. Misalkan ya di sini, gua akan turun pen dulu ya. Nilai left-nya ini akan gua kasih 0 ya, selalu gua kasih 0 ya. Dan nilai right-nya ini adalah sebelah kanannya ini ya, sebelah kanan ya. Dan nilai pivotnya ini adalah di sini. Nah, berarti left-nya ini selalu gue mulai dari sini. Kenapa gue mulai dari sini ya? Karena kalau misalkan kita dapat array-nya itu adalah 1,0 ya. Nah, berarti ini pivotnya di 1. 1 atau di indeks 0 ya. Kenapa? Karena kan jumlah elemen di sebelah kiri itu kan walaupun elemennya nggak ada ya, kan jumlah elemen. Jumlah elemen di sebelah kiri itu pasti 0 ya, karena elemennya nggak ada. Sedangkan jumlah elemen di sebelah kanan juga 0. Nah, makanya pivotnya ataupun indeks equilibriumnya itu adalah di indeks 0 atau di value 1 ini. Makanya gue mulai left-nya itu dari 0 ya. Gitulah intinya. Oke, ini akan gue erase dulu. Jadi akan gue mulai left-nya itu dari 0 ya. Dan pivotnya ini dari ini ya, dari indeks pertama kita atau indeks 0 ya. Kalau di array kan indeks pertamanya pasti indeks 0. Maka pivotnya ini adalah 0. Nah, right-nya ini adalah jumlah elemen di sebelah kanan. Artinya sebelah kanan pivot, berarti dari sini. Berarti kita mulainya dari indeks 1, jumlah elemennya. Nah, terus left-nya tadi kita mulai dari sini. Nah, jadi selama kondisi pivotnya ini belum dilebih sini ya, belum melebihi apa namanya, melebihi panjang array-nya ya, panjang array-nya atau di sebelah kanannya ya gitu ya, kita akan terus looping ini. Dan satu lagi, apabila left-nya ini tidak sama dengan right ya, tapi kalau dia udah sama ya udah kita return aja langsung indeks equilibriumnya atau pivotnya gitu ya.
Jadi selama dua kondisi itu tidak terpenuhi, kita akan terus looping. Nah, yang kita looping apa? Kita akan geser pivotnya ke sini ya. Nah, nanti left-nya akan sini ya. Terus right-nya akan di sini. Nah, berarti kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, teman-teman perhatikan berarti pivotnya ini akan kita tambah satu ya. Nilai right-nya ini akan kita kurangin dengan nilai pivot yang awal, yang pivot yang sekarang. Pivotnya yang ini. Kan pivotnya tadi udah kita tambah satu, berarti satu ini ya. Berarti nilai right akan dikurangin sama elemen di pivotnya ini. Sedangkan nilai left akan kita tambahkan ya, tambahkan sama elemen ini. Berarti nilai nilai left itu akan ditambahin dengan elemen di array pivot kurang satu gitu ya. Itulah intinya, karena pivotnya udah kita tambahin. Terus kita lanjut lagi terus. Kalau misalkan kondisinya tadi ya, kondisi array.length min 1, kondisi pivot kecil dari array.length min 1 ya. Dan L-nya itu tidak sama dengan R. Nah, kita akan lakuin loopingan ini terus. Ini akan kita geser lagi ya. Pivotnya akan kita tambahin satu lagi ya. Terus right-nya akan kita kurangin dengan nilai pivot yang udah kita rubah ini. Terus nilai left-nya akan kita tambahin dengan pivot kurang satu ini ya. Kayak gini, terus kayak gitu ya. Terus kayak gitu. Sampai di ujung nanti. Kalau misalkan tetap nggak sama ya, nanti akan kita return min 1. Kalau misalkan kondisinya nanti left sama right-nya ini sama, akan kita return pivotnya. Ya. Jadi akan kita cek, nanti akan kita cek. Jadi yang kita return adalah, ini akan gua hapus ya. Yang akan kita return, kita akan ngecek apabila left sama nggak dia sama right-nya. Jadi kita akan ngecek. Kalau sama, kita akan return pivotnya. Berarti pivotnya itu adalah indeks equilibriumnya ya. Kalau misalkan tidak sama berarti kita akan terus sampai ke ujung nanti ya. Apabila nanti loopingannya ini akan berhenti karena ini. Karena pivot kita ini sudah tidak kecil dari array.length min 1 lah intinya ya. Maka kita akan return min 1. Nah, gitu. Nah, jadi itu pendekatan menurut gue yang paling enak dipakai. Nah, kalau misalkan teman-teman punya pendekatan lain, teman-teman bisa tulis di bawah ya. Sekalian tulis programnya ya, biar kita bisa nyobain gitu ya. Pendekatan kalian benar atau tidak gitu ya. Nah, daripada bingung ya, kita langsung aja cobain kevalidan pendekatan kita ini di Visual Studio Code-nya ya, karena kita bisa langsung test case gitu ya. Oke, langsung aja kita ke VS Code-nya. Nah, di sini langsung aja kita bakal tulis programnya ya. Nah, di sini gue udah siapin function-nya ya. Dan function ini nanti akan kita running. Kita running. Nanti kan kita akan return indeksnya ya. Jadi waktu kita return indeksnya, kita bakal lihat ya. Kita bakal console.log atau kita print lah ya indeksnya itu. Biar bisa kita lihat di terminal kita. Nah, ini adalah array yang kita siapin untuk ngujinya ya. Dengan expected output nanti adalah indeks 3 atau di value 2 ini. Sama ini juga ada lagi nanti yang bakal gua siapin untuk menguji programnya ini ya, array-nya juga. Oke, jadi di sini kita akan tulis functionnya. Nah, kita akan tulis functionnya berdasarkan pendekatan yang gue bilang tadi. Jadi kita akan ada left ya, left. Itu kita akan kasih value di elemen di sebelah kiri itu sama dengan 0 ya. Terus akan ada pivot. Pivot itu sama dengan indeks 0 ya. Indeksnya akan kita mulai dari 0. Terus elemen di right untuk sekarang kita kasih 0 dulu ya. Nanti baru kita tambahin gitu ya. Tambahin jumlahin semuanya kecuali di indeks yang 0 tadi. Sebenarnya ini bisa teman-teman kasih let left sama dengan 0, terus let pivot sama dengan 0, let right sama dengan 0 ya. Kalau disingkat jadi kayak gini ya. Jadi ini biar satu baris saja functionnya. Sorry. Deklarasi variabelnya biar satu baris aja gitu ya. Jadi gue bikinnya kayak gitu. Oke. Nah, di sini gue akan cari tahu dulu ya nilai right kita. Kita akan jumlahin semua elemen di right ya, kecuali yang pivot kita tadi ya. Pivot kita. Jadi di sini adalah for ya. Let i sama dengan 1.
Apabila i-nya ini kecil dari r.length, itu kita akan tambahin i-nya, i plus plus. Terus di sini kita akan tambahin right-nya dengan right plus array dari i. Jadi intinya ini buat cari nilai awal si right ini lah ya. Jadi kayak nambahin semua angka di sebelah kanannya kecuali pivotnya tadi. Makanya dimulai dari 1 gitu ya. Jadi di sini gue akan format dulu ya. Nah, itulah intinya. Jadi nilai awal si right ini kita pengen cari gitu ya. Terus setelah itu kita akan mainin loopingan kita tadi. Jadi karena kita melakukan looping dengan kondisi tadi ya, berarti gue pengen pakai while loop aja ya. Jadi di sini while ya. While pertama itu tadi apabila pivot kita ya. Pivot kita itu selalu lebih kecil dari array dot length minus 1 ya. Minus 1 dan nilai dari jumlah elemen di left ya, artinya left itu tidak sama dengan jumlah elemen di right ya, artinya right ya. Nah, kita akan looping, kita akan geser tadi, geser dengan sesuai dengan pendekatan tadi. Nah, itu kalau misalkan teman-teman ingat ya, tadi kita akan nambahin pivotnya ya. Nambahin pivot itu sama dengan pivot plus plus ya, atau plus sama dengan 1 ya. Ini juga akan gue bilang, gue bikin plus sama dengan ya, ini kan bisa disingkat. Ini plus sama dengan. Oke. Pivotnya akan ditambahin pivot plus plus ya. Terus setelah itu kita akan kurangi nilai right-nya ya. Kurangi nilai right-nya. Itu sama dengan right minus array kita sama pivotnya. Nah, karena kenapa pivotnya? Karena pivotnya kita geser ya, pasti dia dikurangin sama pivotnya. Karena right-nya itu dikurangin sama pivotnya ya, berarti left-nya itu ditambahin sama elemen sebelum pivot. Berarti left itu sama dengan left plus elemen sebelum pivot, berarti pivot min 1 ya. Min 1. Nah, sama kayak pendekatan tadi ya. Ingat banget gue jelasin tentang ini tadi di pendekatannya. Nah, kita akan lakuin ini terus-menerus ya sampai dua kondisi ini ya. Apabila salah satu dari kondisi ini sudah tidak tercapai ya, maka kita nggak akan lakuin. Berarti kalau misalkan salah satunya udah tercapai, berarti kita akan return aja gitu ya. Jadi kita akan return, kita akan ngecek dulu ya. Paling pasti ya, yang paling pasti kondisi ini pasti lebih duluan jalan ya daripada kondisi ini gitu ya. Berarti kita akan ngecek dulu left-nya. Apabila dia tidak sama dengan right ya, itu kita akan return dari pivotnya. Berarti kita akan pivotnya. Tapi kalau misalkan kondisi di left sama di right-nya ini masih tetap tidak sama ya, berarti nanti akan loopingan kita akan berhenti karena ini. Nah, karena loopingan kita berhenti karena ini ya, berarti akan kita return itu min 1 gitu ya. Itulah intinya. Oke, ini harusnya waktu kita save ya. Nah, ini harusnya programnya ini harusnya langsung jalan nanti. Cuman di sini gue akan persingkat dikit ya. Ini kan right sama dengan right kurang ya. Berarti ini bisa kita singkat jadi right kurang sama dengan. Terus ini left sama dengan left tambah ya. Ini berarti bisa kita singkat dengan left tambah sama dengan ya. Ini akan kita save ya. Kita akan coba running programnya ya. Dengan kita coba dengan ini. Ini kan nanti indeksnya akan di sini ya. Di nilai 2 artinya indeksnya akan 3. Jadi expected outputnya harusnya 3. Nah, di sini gue akan coba running programnya. Jadi ini akan not index.js. Gue akan enter. Nah, ini hasilnya 3. Sesuai kan ya teman-teman ya? Ini di indeks 3. Kenapa di indeks 3? Karena ya di sini. Karena min 7 tambah 1 tambah 5 itu min 1. Sedangkan min 4 tambah 3 tambah 0 itu juga min 1. Oke. Nah, coba ini kita komen ya. Kita coba ke array yang kedua. Array yang kedua dan di sini expected outputnya gue tetap komen. Di sini gue akan kasih dia tes 2. Tes 2, oke, koma result. Oke.
Oke, gue akan save dulu ya. Kita akan coba running programnya lagi. Ini akan gue clear dulu. Dan kita akan note index.js. Nah, sesuai ya. Tes 2 itu expected outputnya adalah 2. Sama. Nah, coba kita tes lagi. Satu kali lagi lah. Kalau misalkan dia itu array-nya itu 1,2,3 ya. Berarti kan ini harusnya nggak ada index equilibrium ya. Berarti expected outputnya adalah -1. Ini akan jadi tes 3. Kita save. Dan di sini gue akan enter. Nah, nih tes 3-nya -1. Nah, sesuai ya, masih sesuai. Sama terakhir mungkin ya. Gue pengen ada kondisi di mana dia ada cuman ada 2 elemen. Misalkan di sini gue kasih ini 9,0 ya. 9,0 berarti di sini harusnya ya expected index equilibriumnya adalah di 0. Kenapa di 0 ya? Karena ini adalah indeks 0 ya, indeks 0. Karena sisi di sebelah kirinya nggak ada ya, artinya kalau dijumlahin kalau nggak ada pasti 0 ya. Terus di sebelah kanannya jumlah 0. Harusnya ini expected outputnya 0. Jadi tes 4. Di tes 4 harusnya expected outputnya 0. Kita coba running lagi. Nah ini 0. Nah berarti program kita ini udah sesuai ya, udah sesuai. Dan menurut gue ini approach yang cukup bagus ya, cukup bagus. Ya dimana ini ON ya, time complexity-nya. Dan menurut gue ya ini yang paling bagus sih. Kalau misalkan teman-teman punya solusi yang lebih bagus di bawah, teman-teman boleh komen ya. Teman-teman boleh komen, Bang, kayaknya ini solusi gue lebih bagus dari lu gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal algoritma ya. Jadi kita akan diberikan 2 string ya. Itu bisa kita kasih nama S sama T. Kita diminta untuk menulis program untuk mengetahui apakah string S ini ya adalah pembentuk dari string T. Nah, apabila string S itu pembentuk dari string T, kita akan return true. Jika tidak, kita akan return false. Nah, jadi itu soalnya. Nah, ini adalah contoh input sama outputnya. Kita lihat yang pertama. Nah, misalkan S kita adalah ABC ya, T kita adalah AX, BJ, OP, CG. Di sini kita akan ngecek ya, apabila S ini adalah pembentuk dari T. Nah, teman-teman bisa lihat ya, itu A di S itu ada di T. B di S ada di T. C yang di S ini juga ada di T. Artinya, S ini merupakan pembentuk dari T. Jadi, kita outputnya return true. Nah, untuk yang selanjutnya, itu S-nya adalah BZQ ya. B ini juga ada di T ya. Z-nya ini ada juga di T, sedangkan Q-nya ini tidak ada di string T kita. Jadi, kita bisa kasih dia output false. Nah, jadi ini adalah soalnya. Nah, pendekatan yang paling sederhana menurut gua itu adalah pendekatan 2 pointer. Jadi nanti kita akan ada I ya. Kita akan kasih dia value awalnya 0 dan kita juga ada J ya. Kita akan kasih dia value awalnya juga 0. Nah, di sini kita akan membandingkan ya elemen S ya di indeks I ya. Ini akan kita bandingkan dengan elemen T ya atau string T ya di indeks J. Nah, jadi kita akan bandingkan ya, ini sama dengan. Sorry. Kalau misalkan dia sama, kita akan tambahin I-nya ya. Kita akan lanjut ke I-nya. Artinya ini udah betul gitu ya. Berarti elemen yang di sini ya, ini udah ada di A. Udah ada di T. Jadi kita lanjut ke yang selanjutnya di sini. Di stringnya ini. Gitulah intinya. Tapi J-nya akan selalu kita tambahin. Nah, contohnya ini akan gue erase dulu. Dan tadi kita ada I-nya itu 0 ya. Sama J-nya itu juga 0. Nah, di sini kita coba ya. Pertama ya, S untuk di 0 ya, itu kan A. Sedangkan T ya, untuk JJ yang 0 itu juga A. Jadi akan kita bandingkan. Berarti A itu sama dengan A ya, sama. Kalau dia sama, I-nya akan kita tambahin 1, jadi I-nya jadi 1. Terus J-nya akan selalu tetap kita tambahin ya. Setelah kita ngecek, selalu akan kita tambahin 1. Ya. Lanjut yang di B. B-nya ini dia akan kita bandingkan dengan X ya, karena elemennya udah geser ya. Jadi awalnya di sini, dia akan di sini. Nah, yang awalnya di sini, dia akan di sini ya, karena dia 1 gitu ya. B-nya ini, apakah dia sama dengan X? Tidak.
Nah, karena dia tidak sama dengan X, jadi I-nya tidak akan kita tambah 1, tapi J-nya tetap akan kita tambahin 1. Jadi J-nya jadi 2. Nah, terus lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Itu B-nya ini, kita masih di B ya, karena indeksnya masih 1 ya. S1 itu kan B. Gitu. Jadi B-nya ini akan kita bandingkan lagi ya dengan si B ini. Nah, kan indeksnya udah 2 ya, jadi kita bandingkan sini. Nah, waktu kita bandingkan ya, B sama B itu sama. Nah, jadi I-nya di sini akan jadi 2. Nah, J-nya tetap ya. J-nya tetap akan kita tambahkan 1 jadi 3. Nah, lanjut terus ya, yang C. Kita pindah ke yang C, ini kita pindah ke J ya. C ini apakah dia sama dengan J? Tidak. Karena dia nggak sama dengan J, maka J-nya itu kita tambahin lagi jadi 1 jadi 4. Terus kita akan cek lagi ya O. Apakah dia sama O? Enggak. Kalau nggak sama, kita akan tambahin J-nya lagi jadi 5. Terus P ya, nggak sama, kita tambahin jadi 6 ya. C nggak sama-sama P ya. Terus C sama nggak sama si C ini? Sama. Karena sama, I-nya akan kita tambahin jadi 3. Nah, karena I-nya ini 3 ya, kita akan ini looping. Loopingnya ini kita akan kasih kondisi ya, apabila si I ini ya, dia itu lebih kecil dari, jadi while I-nya itu lebih kecil dari panjang ya, panjang dari S gitu ya, S.length ya, S.length. Nah, dan si J-nya ini juga kita cek ya. Siapa tahu nanti kondisi I-nya ini nggak pernah tercapai ya. Jadi karena dia nggak sama, nggak ada yang sama ya pasti ini nggak pernah ketambah gitu ya. Makanya di sini ada dan conditionnya dan si J-nya ini ya itu juga harus lebih kecil dari T.length. Kenapa? Karena kalau misalkan dia udah besar dari T.length ya berarti kita udah ngecek semua yang elemen yang ada di string T ini. Nah, ini akan kita lakukan prosesnya terus-menerus gitu ya. Nah, di sini ya di I-nya udah sama dengan 3 ya, artinya 3, S.length-nya ini kan juga 3 ya. Jadi dia sudah tidak lebih kecil ya. Nah, dia udah tidak lebih kecil, artinya loop-nya akan kita berhenti. Nah, waktu loop-nya berhenti, kita akan ngecek nih. Apakah I-nya tadi ya, ini adalah jumlah elemen yang benar ya. Jadi, jumlah elemen yang benarnya ini apa sama dia sama S.length ya. Jadi, apabila I-nya itu sama dengan S.length ya, S.length ya. Nah, jadi kita akan ngecek nih. Kita akan return. Nah, return comparison ini. Kalau sama dia pasti akan return true nanti ya. Kalau nggak sama dia akan return false. Jadi itu adalah logikanya. Sama ya kayak yang di sini. Di sini juga sama. Di sini juga sama. Misalkan awalnya B ya. Itu I-nya aja kita bilang 0 ya. I 0. Itu J juga 0 gitu ya. Nah, di sini B ada nggak di A? Nggak ada. J jadi 1. Terus B ada nggak di B? Ada ya. Y jadi 2, I jadi 1. Lanjut ke sini. Z ada nggak di X? Z di X itu nggak ada. Karena dia nggak ada di X, kita lanjut di sini 3. Terus kita lanjut lagi Z ada nggak di Z? Ada ya. Kita lanjut P di 4. Di sini akan jadi 2 ya. Terus lanjut lagi ya. Lanjut yang Q. Q ada nggak di C? Nggak ada. Ini jadi 5. Q ada nggak di G? Nggak ada. Ini jadi 6. Nah, karena kita ini total semua elemen ini nanti jadi 7 ya. 7 ini nanti dia itu lebih kondisinya udah tercapai ya. Artinya 7 itu atau J ya, itu dia tidak lebih kecil dari T.length ya. T.length. Jadi kondisi ini sudah tidak terpenuhi, looping kita berhenti ya. Kita akan ngecek nih, apakah I-nya ini 2 itu sama apa enggak sama S.length. S.length ini adalah 3 ya. Nah, ini enggak sama, makanya kita return false. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, sorry ya, ini gue teranginnya sedikit susah ya, karena ini pakai di, apa namanya, di PPT ya. Jadi dia sedikit lebih gede ya tulisannya, dan ini gue pakai kursor, pakai mouse gitu ya. Jadi susah buat nulisnya. Oke, jadi di sini itu adalah logika sederhananya ya. Jadi kita cobain aja ke codingan kita. Nah, di sini kita langsung aja ke VS Code-nya ya. Di sini gue udah bikin bentukan functionnya ya. Dan di sini adalah case-nya. Nah, ini gue console.log aja. Nah, pertama ya tadi kita akan ada I sama J ya. Jadi I-nya sama dengan 0. Begitupun dengan J-nya sama dengan 0 ya. Dan kita akan ngelooping dengan kondisi tadi ya.
Jadi selama kondisinya tercapai kita akan terus looping. Makanya di sini gua pakai while loop ya. Jadi selama i-nya itu lebih kecil dari s.length ya, dan j-nya juga lebih kecil dari t.length. Nah, kita akan ngecek kondisinya. Jadi kondisinya kayak gini. If itu s dengan indeks i itu sama dengan t dengan indeks j ya. Nah, kalau misalkan ini tercapai, berarti i-nya akan kita tambahin ya, sama kayak alur yang udah gua bilang tadi. Kalau misalkan kita selesai ngecek, kita akan selalu nambahin j-nya. Nah, jadi untuk j-nya ini sendiri nggak ada condition. Nah, setelah itu ya, nanti kita akan nge-return nih, return untuk ngecek i-nya, apakah dia sama nggak sama s.length-nya. Nah, jadi cuman kayak gini aja. Function untuk ngecek apakah S itu adalah pembentuk dari T. Nah, ini sesuai sama flow yang udah kita bahas tadi. Kita save dulu ya. Nah, kita akan coba di case 1 sama case 2. Nah, di contoh soal itu sendiri ya, case 1 ini tadi akan bernilai true ya, sedangkan case 2 akan bernilai false. Jadi di sini gua akan jalanin aja functionnya itu notindex.js. Nah, ini case 1 akan bernilai true dan case 2 akan bernilai false. Nah, jadi ini adalah hasil dari pandangan ataupun pendapat kita tadi. Nah, mungkin sekian ya materi untuk pembentuk string ini ya, atau soal algoritma pembentuk string ini. Kalau misalkan teman-teman punya cara yang lain ya, yang berbeda dari gua ya, teman-teman tinggal komen aja di bawah ya. Dan jangan lupa di like videonya dan di support terus channel ini. Oke, see you, ciao ciao.